الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه القويم ودعا إلى الصراط المستقيم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد أيها المسلمون, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur kepadanya atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, yang dimana syukur inilah yang kita buktikan dengan takwa sebagaimana yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Karena hakikat syukur adalah menjalankan ketaatan dan menjauhi segala maksiat. Sebagaimana yang dikatakan Abu Hazim mengenai syukur dengan anggota badan, an tukaffa 'anil ma'asi wa tusta'mal fit ta'at. Engkau tahan anggota badanmu dari maksiat kepada Allah dan engkau gunakan untuk ketaatan kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman yang mendapatkan mukjizat paling besar dan menjadi pembuka pintu surga, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang terus mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ayuhal muslimun, ketahuilah ada 8 hal yang dicintai oleh manusia, yang dimana Allah sebutkan semuanya di dalam surat Taubah. Allah berfirman, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat di atas menerangkan tentang orang yang mencintai dunia, yang termasuk di dalamnya keluarga, harta, bisnis, hingga rumah tempat tinggalnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berkata mengenai ayat di atas di dalam kitab Tauhid, bahwa ayat ini menunjukkan ancaman bagi orang yang menjadikan 8 perkara duniawi tersebut lebih dicintai daripada agamanya sendiri. Ayuhal muslimun, bagaimana kita mengetahui bahwasanya seseorang mencintai dunia secara berlebihan? Di antaranya, orang tersebut tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia peroleh. Gila dengan harta, gila jabatan, gila kehormatan, ketenaran, bahkan hidup mewah dengan pakaian, makanan dan minuman. Waktunya sibuk mengejar dunia
hingga lalai terhadap urusan akhiratnya. Tidaklah kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ayuhal muslimun, mencintai dunia secara berlebihan memiliki dampak yang buruk bagi kita semua. Di antaranya disebutkan oleh Ibnul Qayyim bahwa kunci segala keburukan dan kejelekan yaitu cinta dunia dan panjang angan-angan. Kemudian yang kedua, orang yang cinta dunia bisa saja mengorbankan agamanya dan lebih memilih kekafiran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qat'il lail muzlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya." Bersegeralah melakukan amal soleh sebelum datangnya fitnah, seperti potongan malam yang gelap, yang dimana seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan sore hari dia dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dia sudah dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya agar mendapatkan sedikit dari keuntungan dunia. Kemudian juga di antara dampak buruk mencintai dunia secara berlebihan, yaitu Allah akan mempersulit segala urusannya. Beda dengan orang yang mengutamakan akhirat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhirati hammah, ja'ala Allahu ghina'ahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Wa man kanat ad-dunya hammahu ja'ala Allahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alaihi syamlahu wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma quddirah." Barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan di dalam hatinya dan Allah akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai. Dunia pun akan dia peroleh dan tunduk hina padanya. Akan tetapi barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai dunia, maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup, akan mencerai-beraikan keinginannya. Dunia pun tidak dia peroleh kecuali yang telah ditetapkan baginya. Ayuhal muslimun, lalu bagaimana cara kita agar terhindar dari cinta akan dunia yang berlebihan? Yang pertama, dengan cara menuntut ilmu, belajar ilmu agama. Qala Imam Syafi'i rahimahullah, "Man arada ad-dunya fa'alayhi bil 'ilm, wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil 'ilm, wa man aradahuma fa'alayhi bil 'ilm." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah dia mencarinya dengan menuntut ilmu. Kemudian barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah dia menuntut ilmu. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka hendaklah dia mencari ilmu, menuntut ilmu agama. Yang kedua, kita harus yakin dan sadar bahwasanya dunia ini penuh dengan kehinaan dan akan binasa. Karena ba'dul Arab yaqul, "Wallahi law kanat ad-dunya tadumu li ahliha lakana Rasulullah hayyan wa baqiya, walakinnaha tafna wa yafna na'imuha wa tabqa al-ma'asi wadh-dhunub kama hiya." Seandainya dunia ini dapat membuat penghuninya kekal di dalamnya, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetap berada di dalamnya. Akan tetapi dunia hanya sementara dan kenikmatannya akan sirna, dan yang tertinggal hanya maksiat dan dosa-dosa. Yang ketiga,
sabar dan terus mengharapkan kenikmatan yang kekal dan abadi, yaitu surga. Karena kenikmatan di dunia hanya sementara. Su'ila Ali bin Abi Thalib anid dunya. Ali bin Abi Thalib ditanya oleh para sahabat tentang dunia. Qal, ma aswa'ud dunya? Betapa buruknya dunia. Halaluha hisab wa haramuha iqab. Al-malu alladhi ta'ti bihi min al-halal tuhasibu alaih. Wa idza ji'ta bihi min al-haram tu'aqibu alaih. Harta halal yang kita dapati di dunia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi harta yang kita dapati dari yang haram, kita akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sadarilah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sadarlah apa yang kita cari selama ini di dunia. Carilah sesuatu dan bekal untuk menggapai sesuatu yang kekal dan abadi. Demikian khutbah pertama ini, semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. أحمد ربي وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون, bagaimana sikap yang seharusnya kita lakukan terhadap dunia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Al-Munawi rahimahullah berkata di dalam kitabnya Mirqah Al-Mafatih, menjelaskan kenapa dikatakan dunia sebagai penjara orang-orang mukmin. Karena orang-orang mukmin terhalang untuk melakukan syahwat yang diharamkan. Sedangkan keadaan orang kafir adalah sebaliknya. Sehingga seakan-akan ia berada di surga. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثم أقيموا الصلاة.